kerek ke 20%, apa yang terjadi dengan ekonomi kita? Bangkrut. Kalau saya bold, saya bilang ini untuk menghibur Bapak Presiden. Apa kepentingannya Purba yang menghibur Bapak Presiden? Supaya tidak dipecat lah. Kan gila. Siapa yang bayar nanti ini? Yang saya khawatirkan adalah cadangan BBM kita cukup apa enggak. Ekonomi crash. Bos, dolar lari ke 25.000, bukan 22 lagi loh. Itu bukan sesuatu yang tidak mungkin. Toliongto tuh. Ya, kayak ada istilah 9 naga akan digantikan dengan 9 anjing. Bahwa 5,61% itu yang Purbaya banggakan itu angka untuk menghibur Pak Presiden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya bersama lagi-lagi Soko Guru Ekonomi Indonesia, Prof. Ferry Latuhin. Terima kasih, Prof. Thank you Bang Ansat. Aduh, saya turut berduka cita berbelasungkawa atas wafatnya Ibunda ya. Terima kasih. Prof, ini kita langsung aja. 5,61%, Prof. Saya sebut itu aja. Saya nggak pengen nanya lebih jauh karena saya yakin Prof lebih paham arti dari angka 5,61% itu. Silakan Prof. Menurut Prof, gimana sih sebenarnya angka pertumbuhan ekonomi 5,61% itu? Satu ya, itu ada doping. 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 Ibaratnya doping itu ada pengeluaran pemerintah yang digenjot gila-gilaan pertumbuhannya dari rata-rata 4% selama 3 tahun terakhir. Di Q1 tahun ini digenjot sampai hampir 22%. Sangat luar biasa. Dan uangnya itu pergi ke MBG sama Koperasi Desa Merah Putih. Kabarnya begitu ya. Nah, ini sangat luar biasa. Itu satu. Yang kedua, teman-teman ekonom juga banyak yang curiga. Jangan-jangan ini yang namanya investasi. Salah satu komponen daripada PDB ya. Itu kan konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, investasi, ekspor minus import ya. Kabarnya juga di sini orang curiga bahwa komitmen itu dianggap realize. Oke, jadi ini baru sebatas komit tapi belum ada realisasinya. Belum ada realisasinya, tapi itu udah dihitung sebagai realisasi. Realisasi. Ya. Oleh karena itu sangat tidak masuk akal angka 5,61%, di mana ketika daya beli masyarakat turun, ya kan? Dan kita tahu ya jumlah middle class kita udah jatuh ke 46 juta 5 tahun terakhir ya, dari 57 juta ya. Dan kita tahu juga bagaimana pinjol meledak sampai 110 triliun ya. Ya, dengan artinya kelas middle bawah ya yang pakai ya. Dan indikator-indikator lain ya, termasuk juga kredit perbankan gitu kan ya. Ini sama sekali angka 5,61% itu istilahnya mencurigakan, jujurnya ya. Jadi nggak tidak sesuai dengan kenyataan atau gimana, Prof? Ya, artinya gini. Kalau toh itu dianggap benar 5,61% bos, tadi kita tahu ya ada dopingnya ya, yaitu berupa pengeluaran pemerintah yang pertumbuhannya sampai 21,81%. Sedangkan biasanya cuma 4% pertumbuhannya ya. Nah, oleh karena itu maka pengeluaran pemerintah yang besar ini ada sedikit multiplier efeknya kan ke konsumsi rumah tangga. Oleh karena itu 5, sekian persen tuh pertumbuhan konsumsi rumah tangga gitu kan ya. Nah tapi di sudut lain kita lihat juga bahwa import kita juga meledak. Sehingga kita mengalami trade deficit ya kan ya. Nah kalau kita normalize artinya gini, seandainya pemerintah tidak memberikan doping ya, misalnya biasalah seperti tahun-tahun sebelumnya ya, pertumbuhannya tidak 21,81%, pengeluaran pemerintah cuma 4% ya kan. Saya yakin Anda akan dapatkan angka mungkin kurang dari 4% pertumbuhan ekonomi ya. Seandainya ya, kalau kita bikin simulasi ya, seandainya cuma 4% pertumbuhan pengeluaran pemerintah, maka pertumbuhan ekonomi
kira-kira cuman paling banter cuma 4% gitu kan ya. Nah ini yang harus kita waspadai. Apakah nanti di kuartal-kuartal selanjutnya pemerintah sanggup ya kan menggenjot pengeluarannya ya sekian tingginya pertumbuhannya sampai 22%, sementara kita tahu ya bahwa kuartal pertama itu ada defisit anggaran ya 240 T, lantas pemerintah juga ada mengeluarkan surat utang baru sebesar 257 T kalau nggak salah ya, mungkin untuk menutup defisitnya itu ya. Apakah bisa akan dilakukan lagi di kuartal-kuartal selanjutnya? Sementara kita tahu sekarang harga minyak itu tetap masih di atas $100 ya kan. Nah di Q1 mungkin harga minyak belum dipass-through ya ke dalam harga produsen ya kan. Karena apa? Karena produsen masih menggunakan stok yang lama untuk berproduksi. Nah sekarang ini saya khawatir di bulan Mei sudah ada sudah ada tanda-tanda bahwa inflasi itu double digit karena produsen memulai menggunakan stok yang baru dengan harga minyak yang baru. Saya kasih contoh, sekarang kan minyak goreng aja ya kan, dari yang sekilonya 36.000 sekarang udah 45.000 loh ya, dengan kemasan plastik ya. Nah belum lagi kalau minyak kita kabarnya hilang ya, dan kita lihat juga LPG katanya juga udah kekurangan gitu kan ya. Nah saya khawatir dolar. Kita lihat kalau memang benar ya, kalau memang benar itu dipercaya oleh market, oleh para pelaku usaha, pelaku pasar 5,61%, kenapa kok rupiah tetap di bawah tekanan? Ya kan sempat 17.450 loh, ya kan tertinggi. Nah ini kan juga tidak nyelonong ke atas lagi karena BI mati-matian melakukan intervensi, dan itu dideklarasi oleh BI sendiri. Ya bagaimana mereka menjaga pasar bukan di Jakarta aja, juga katanya di Hong Kong, ya di London lah, di mana di sentra keuangan gitu kan ya, untuk supaya dolar tidak kebablasan gitu kan ya. Dan kita lihat juga akibat daripada intervensi BI, cadangan devisa kita dari awal Januari sebesar 155 miliar US dollar, today sekarang ini tinggal 146 miliar US dollar. Itu tergerus banyak loh. Nah, tapi kan orang-orang bilang Prof ini punya sentimen tersendiri ke Purbaya, sehingga ngomongnya selalu kritis seperti ini. Nah, ini kan semuanya kan bisa diukur. Kalau sentimen pribadi kan nggak bisa diukur ya. Ya kan ini kan semua ada angka-angkanya, ada data-datanya, ada faktanya, dan ada logikanya. Jadi bagaimana saya bisa mengatakan ini karena sentimen pribadi? Siapapun Menkyu-nya, saya tidak perlu ya. Saya cuma bicara soal angka, bukan bicara soal Purbaya atau Purboyo, ya kan ya. Nah, data-data itu menunjukkan bahwa ekonomi kita tidak baik-baik saja. Nah, saya mengutip sur Purbaya cuma satu, yaitu bahwa kita sudah keluar dengan angka 5,61%. Kita udah keluar dari jebakan 5%. Ya kan ya. Nah, ini kan kita tahu bahwa angka 5,61% itu ibarat orang bertanding itu akibat doping gitu loh ya, untuk satu pertandingan nih. Ya kan, pertandingan lain nanti Q2, Q3, Q4 apakah bisa doping lagi? Ya kan, dengan defisit yang luar biasa. Malah banyak yang bilang pada waktu itu duit sal ditarik, istilahnya duit sal yang 120 T ini cuma cukup untuk 2 bulan loh. Ya kan ya, bagaimana mau melakukan stimulus gila-gilaan seperti itu? Ini Prof, saya kan kita sering podcastan ya, jadi beberapa pertanyaan kritis nih saya print nih, jadi saya tanyain aja. Gini Prof, apakah tekanan ekonomi dapat dikatakan masih bersifat sementara atau sudah menjadi masalah struktural yang membutuhkan pembaruan mendasar? Ya, ini bukan cuma struktural aja ya, ini sangat luar biasa dahsyat ya. Bahwa tekanan ekonomi Indonesia itu kan terjadi istilahnya sebelum terjadinya oil shock. Itu rating agency seperti Moody's and Fitch itu kan udah menurunkan downgrade kita ya, dari stabil menjadi negatif. Walaupun pada waktu downgrade BPS mengeluarkan angka 5,11%. Nah mungkin di mata rating agency gue nggak percaya dengan angka itu, gitu loh ya. Nah, kalau dia percaya dong, dia nggak mungkin dia downgrade outlooknya menjadi negatif, ya kan? Karena 5,11% itu besar loh bos. Nah, yang kedua, apakah ini struktural? Yes. Dan kalau struktural itu tidak gampang ngebenahinnya. Contoh, manufacturing industry yang dulu outputnya itu 30% dari PDB,
sumbangannya terhadap PDB zaman Soeharto. Sekarang terus trennya menukik ke bawah. Sampai sekarang tinggal 18%. Mungkin juga lebih rendah dari 18%. Nah artinya apa? Kita telah mengalami apa yang disebut prematur deindustrialisasi. Ya, jadi belum dewasa, ini udah mati nih. Ya kan? Ya, beda sama negara-negara yang sekarang lagi mengalami industrialisasi seperti misalnya Vietnam dan India. Tapi kita enggak kelihatannya. Nah, kita malah di sini kalau kita lihat dari datanya bahwa sumbangan daripada sektor pengolahan atau manufacturing kita turun dari 30% menuju 18%. Artinya kan kita kehilangan sektor yang menghasilkan tenaga kerja. Nah, itu pun memang dibilang, saya senang sama ucapan Agus Gumiwang ya, Menteri Perindustrian. Ketika angka 5,61% itu keluar, Pak Agus ini bicara ya, badai PHK di depan mata. Itu ada loh. Iya. Gue juga baca. Tapi kenapa lo setuju dengan pernyataan itu? Ya memang kenyataannya sebetulnya tadi 5,61% itu doping, bos. Oke. Kalau nggak doping itu tadi ukuran kita mungkin di bawah 4%. Ya. Nah ini benar. Pak Agus Gumiwang tuh saya jempol. Ya kan. Dia jujur mengatakan yang sebenarnya. Dan tadi keluar juga. PHK udah mulai berguliran di Jawa Barat. Ini ada korannya, koran Injabar. Pikiran rakyat. Iya, itu semuanya ya se-Jawa Barat sekarang lagi gelombang PHK. Nah, kenapa demikian? Karena tadi struktural problem, masalah struktural. Kenapa sih tergila-gila sama angka gitu, Prof? Jadi pemerintah kita tuh. Gini, pemerintah kita tuh selalu membela diri dalam arti bahwa ekonomi kita kuat. Oke. Ya kan? Bahwa fundamental kita kuat. Pertanyaannya simple. Kalau fundamental kuat, yang paling utama menjadi indikator fundamental kuat itu dua, bos. Satu, currency, mata uang. Kita lihat bagaimana rupiah kedodoran ya, sampai dolar 17.500 ya, 4450 ya di pasar spot. Dan yang kedua, indeks harga saham gabungan. Kemarin tuh hampir 3% loh. Iya kemarin di bawah, sekarang di bawah 7.000, 6.900 sekian gitu. 6969. Per kita ngobrol ini ya teman-teman ya. Iya 6969 itu ya. Nah itu apa yang namanya ekonomi baik-baik. Ya kan? Artinya kan itu sama ini leading indikator. Tapi kan ada yang bilang bahwa what happened in saham itu nggak masuk ke akar rumput, ekonomi akar rumput maksudnya beda. Ekonomi akar rumput, apa yang maksud akar rumput ya kan? Iya kan? Ini kan udah jelas ya bahwa yang namanya saham itu merepresentasikan ekonomi ke depan. Oke. Ini disebut leading economic indicator. Nah, kalau pelaku pasar ngelihat ekonomi kita ke depan bakal bullish, maka harga saham berlarian naik ke atas sampai bubble. Tapi sebaliknya, kalau para pelaku pasar bilang, wah ini ekonomi kita bakal kacau, mereka bilang, ya saham-saham perusahaan-perusahaan yang listed di sana ya bakal jebol lah net marginnya, keuntungannya, profitabilitasnya, maka mereka jual habis-habisan. Ya. Inilah dong leading economic indicator, makanya salah satu ininya variabelnya ya. Nah, yang kedua kembali lagi ke mata uang. Ya kan, kalau memang Indonesia ekonominya baik-baik saja, kapital bakal masuk sehingga rupiah menguat. Yang terjadi sekarang, bos, kapital jor-joran keluar. Ya kan, sehingga akhirnya apa? Asing keluar jor-joran, mereka menukarkan rupiahnya untuk membeli dolar supaya kabur kan gitu. Ya kan? Nah, ini semuanya sama sekali terkait dengan economic fundamental kita. Nah terus kalau buat rakyat kecil yang nggak punya dolar, ini gimana? Kita harus pelan-pelan ikutan beli dolar atau gimana? Misalnya nih, kan tadi berapa? 17.400 lah ya. Iya. Berarti kan kalau 10 dolar aja sekitar 1.740.000 ya. $100 tuh jadi 1.740.000 misalnya. $1 17.400 misalnya. Jadi $100 kan 1.740.000. 1.740.000. Misalnya nih, Adam punya nih sekarang uang 1.440.000, 740.000, itu perlu nggak Adam ikut-ikutan beli dolar? Karena itu pemain kecil kena spread nanti, bos. Beda sama pemain besar ya. Jadi lo nggak usah maksa-maksa. Enggak. Jadi nggak apa-apa. Karena bank kan ngambilnya
spread jual belinya tebal. Iya, rugi nanti. Rugi bro. Jadi walaupun mungkin pengen gaya juga Pak. Tidak $1. Tidak lagi pengen disebut kelas bawah kan. Gitu. Tongolin lah di kantong $1. Lumayan. Ini pertanyaan kedua nih Prof. Berapa sebenarnya ruang fiskal real yang masih tersedia setelah bunga utang, subsidi dan belanja wajib dipenuhi? Nah ini yang menjadi hot issue sebetulnya, menjadi pertanyaan apakah memang nanti ini ruang fiskal real kita bisa bertahan 2 bulan ke depan, 3 bulan ke depan gitu kan nih. Oh fiskal apa Prof? Fiskal apaan katanya? Fiskal itu ya APBN ya. APBN. Ya apakah memang tuh cukup dananya ya. Nah Bapak kita lihat di kuartal pertama pemerintah ngutang lagi tuh 257 T ya kan, akibat adanya defisit ya kan 240 T. Nah sekarang masalahnya BI ini bisa ditodong ya kan, ya pemerintah hasilnya begini, saya perlu duit lagi maka saya keluarkan lagi SBN yang beli BI. Artinya kan printing money ya, nyetak duit. Nah ini kan parah nih, ya kan? Kalau nyetak duit, artinya duit ini ya semakin banyak beredar, bahaya terhadap rupiah ke dolar, kan gitu ya, bisa terjadi tekanan. Ya kan? Yang kedua, semakin banyak duit ini, semakin ada kesempatan untuk mengimpor barang dari luar, misalnya dari Cina, kan gitu ya, sehingga kita mengalami trade deficit, kan gitu ya, logika ekonominya ya. Nah oleh karena itu apapun yang dilakukan oleh pemerintah dan BI, market tidak percaya, makanya orang tetap buying dolar. Gitu. Jadi artinya fiskal kita, kemampuan fiskal kita cuman bisa bertambah bos ya, kalau program-program yang makan duit, spendingnya luar biasa seperti MBG itu di stop. Ini masalah logika loh, bukan saya masalah subjektif saya harus men-stop MBG ya. Karena memang pada dasarnya di lapangan toh banyak yang bilang kagak benar. Kan? Ini sesuai nih sama nomor 3. Dalam kondisi tekanan energi dan nilai tukar, apa prioritas nasional yang benar-benar harus dipertahankan dan apa yang perlu disesuaikan? Tadi Prof jawab MBG. Nggak ada cara lain. Tapi kalau enggak cetak duit lagi, itu akibatnya nanti kayak zaman Soekarno bos. Inflasi bisa ratusan persen loh zaman Soekarno akibat cetak duit. Soekarno jatuh kan itu inflasi 650%. Dan ini membahayakan juga, yang berbahaya untuk pemerintah yang sekarang ini. Ya rezim yang ada. Trust publik gak akan muncul. Maksud saya meningkatkan atau menjaga trust publik itu bukan dengan nyetak uang gitu kan? Bukan dong. Ya kan nyetak uang siapa aja juga bisa. Ya kan ini gampang aja. Tapi bagaimana pemerintah memanage ya kan? Dia punya kondisi fiskalnya. Nah oleh karena itu nggak ada cara lain selain, dan ini pun nanti menurut saya kalau sampai dolar ini akibat dari pemerintah tetap mencetak duit ya kan, ya dolar naik ke atas 20.000, MBG dengan sendirinya akan stop karena pemerintah udah tidak punya kapasitas lagi. Tapi apakah harus nunggu sampai segitunya Prof? Nah makanya saya bilang daripada nanti nunggu kebakaran, mumpung sekarang belum kebakaran, lebih baik preventif. Skenario cadangannya menurut lo apa Prof? Skenario cadangan tuh ya tadi satu-satunya untuk stop MBG ya kan, berarti stop bakar duit ratusan triliun, itu kan 335 triliun budgetnya. Itu sangat dahsyat loh. Sementara kondisi fiskal kita murat-marit luar biasa. Dan saya yakin juga nanti ya, mulai kuartal kedua sampai kuartal keempat nanti, penerimaan negara ya pasti berkurang dengan gelombang PHK yang makin dahsyat. Bagaimana pemerintah mau kasih spending yang gila-gilaan kalau penerimaannya makin turun? Mungkin di akhir tahun itu ya apa yang dicanangkan oleh APBN ya sebelumnya nggak mencapai 100%, mungkin cuma 80% loh. Ini kan bahaya ya targetnya ya. Ya seperti yang ditargetkan dalam APBN yang udah setuju untuk 2026 kan ada targetnya tuh negara. Nah sekarang aja udah ketahuan bos, yaitu sektor tambang royaltinya mau dinaikin. Makanya kemarin jor-joran semua saham tambang itu dibanting habis-habisan.
Ngeri. Nah, kalau sektor tambang ini memang mau dipalakin dengan menaikkan royalti, ya kan? Nah, para pengusaha tambang bilang, wah, kalau begini gue bofat. Ya kan? Mungkin ya terpaksa lah produksi diturunin. Bisa terjadi itu. Nah, ini panjang nanti rantainya, yaitu ke kontraktornya. Ya kan ya? Kontraktor kan terpisah tuh sama pemilik tambang. Ya kan ya? Nah, kalau sampai kena kontraktornya, berapa banyak orang yang kerja di situ akan menjadi pengangguran. Ini semua udah mismanage. Jadi Indonesia today ekonominya sangat extremely mismanage. Ya kan? Salah urus. Lo belum pernah apa Purbaya telepon gitu, Prof Ferry, gimana nih gue harusnya gitu nggak? Ya enggak lah, kalau dia kan kepentingannya simpel sebagai Menkyu. Selama Bapak Presiden senang, saya akan tetap berkicau. Nggak perlu orang ketawain gue gitu loh istilahnya. Yang dia bilang kalau saya gubernur BI bisa mengubah dolar 15.000 tuh maksudnya? Ya itu kan semua orang ketawa. Ya kan? Untuk menahan di 17.000 aja susah. Apalagi mau ke 15.000. Bisa. Ya, tapi lucu. Kan ini masalah berapa banyak memegang currency, hasilnya apa? Misalnya kalau suku bunga dinaikin ke 20%, menarik sekali megang rupiah. Mungkin orang dolar tuh datang kemari gitu kan ya, menukarkannya kepada rupiah untuk ditaruh di bank dengan bunga 20%. Wah, ini boleh nih, gitu loh ya. Tapi kalau di bunga dikerek ke 20%, apa yang terjadi dengan ekonomi kita? Bangkrut. Nah, jadi gimana sih kita mesti nabung atau mesti apa sih Prof? Jadi kita nih rakyat nih sekarang mesti ngapain? Yang terjadi sekarang orang bukan nabung bos. Yang sekarang terjadi, you know what? Ya, ada yang namanya kalau dalam istilah kerennya itu shadow banking. Shadow banking. Nah, kalau bahasa kampungnya itu pinjol. Pinjol bro. Pinjaman online. Pinjaman online kan bukan bank. Ya dia minjem aja. Minjem aja begitu ya, tanpa jaminan mungkin ya. Ya kan? Nah, artinya apa di sini udah bukti sekarang orang ini nggak tahu mau ngapain selain tadi duit yang ada tidak cukup karena daya beli merosot, apalagi kalau inflasi naik di atas 10%, selesai ini. Orang semua bilang what to do. Nah, LPG aja sekarang bos, ya, yang 3 kilo itu masih disubsidi bos. Ya, yang 12 kilo dan seterusnya itu yang dipakai oleh warteg mungkin ya, rumah-rumah makan ya, kan nggak pakai yang 3 kilo ya, itu kagak disubsidi. Nah, ini kan pasti dipastru ke makanannya. Oh gitu. Iya, gimana daya beli nggak naik, tapi makanan naik. Nah, ngeri lagi nanti ya, kita nih masih impor banyak loh, gula masih impor kalau nggak salah ya, jagung masih impor, kedelai untuk tahu tempe masih impor. Jangan-jangan juga saya curiga beras masih impor, ya kan? Ini semua ini basic needs loh. Nggak, tapi kalau beras gue ikutan sidak tuh ke gudang Bulak, banyak sih berasnya. Ya tapi beras apa? Kan itu yang jadi pertanyaan ya kan ya. Berasa bingung bros. berasa bingung, ya kan ya. Nah itu yang masalah aja. Nah sekarang gini, kita naik deh. Buat para pebisnis saat ini mesti gimana? Ini saya bilang anggapnya bisnis perorangan, terus profesional di bisnis dengan kondisi seperti ini, apa yang mesti mereka lakukan? Gini, kalau untuk bisnis satu ya terutama bisnis sebetulnya baik bisnis besar maupun bisnis kecil ya kan, yang harus dijaga sekarang ini cash flow. Oke. Ya, cash is king. Ya. Nah, maksudnya Prof, maksudnya cash is king. Nah, untuk memahami cash is king, cash flow itu ya saya kebetulan memberikan workshop ya. Bagaimana menjaga perusahaan ya kan, dari balance sheet-nya ya kan. Kalau income statement-nya bakal begini akibat ekonomi nyungsep bagaimana. Sehingga cash flow-nya ini ya, cash flow from operation, aman. Cash flow from investing, cash flow from financing ini bisa aman gitu kan ya. Nah ini memang tidak gampang. Tapi saya ngasih workshop selama 2 hari penuh ya kan. Tanggal 16 dan 17 minggu depan.
di Hotel Sofian 16-17 Mei. Mei ini ya. Jadi minggu depan lah ya, itu kan Sabtu Minggu di Hotel Sofian 2 hari full ya. Kita bekerja dengan data real. Jadi peserta harus datang dengan laptop karena kita bekerja dengan Excel dan kita juga bekerja dengan data real. Misalnya kita bedah laporan-laporan keuangan perusahaan-perusahaan besar, terutama mereka yang melantai di bursa seperti Indofood, Astra, ya, Telkom, ya kan, yang mungkin bisa digunakan untuk Anda juga yang punya bisnis, ya, ya, dengan struktur balance sheet demikian, struktur income lu gerabaskan, dengan struktur cash flow demikian. What should you do? Mengetahui bahwa ekonomi ini bakal panjang loh susahnya kalau menurut saya. Karena harga minyak bos ini sekarang ya tensi di Timur Tengah ini antara Iran ya dengan US dan Israel di sudut lain ya kan, kita lihat harga minyak balik lagi mental ke $100. Nah itu harga futuresnya. Kalau kita beli konten ini hari di spot market itu 120-an loh. Ini pertanyaan nih Prof. Apa langkah konkret buat pemerintah untuk memulihkan trust jangka panjang, bukan sekedar mempertahankan stabilitas jangka pendek? Nah menurut Prof apa tuh? Tadi yaitu fiskalnya harus kuat. MBG-nya stop dulu lah. Stop lah, itu nggak urgent kok. Orang nggak mati. Dulu nggak ada MBG juga orang nggak mati. Ini kan orang jadi pertanyaan, ini program apa sih sebetulnya namanya MBG dibilang investasi? Nggak ada, itu konsumsi. Dan belum tentu benar isinya apa. Kan gitu, banyak kan yang ngasih di TikTok bahwa ternyata isinya cuman istilahnya apa tuh sayur yang sama, lantas buah jeruk yang udah mengkerut, ya sama roti satu. Dan ini apa benar harganya yang dibayar oleh pemerintah kepada pemilik SPPG? Jangan-jangan jauh di bawah itu kosnya. Ya kan, ini kalau itu diselidikin kan itu bisa jadi kasus korupsi itu besar-besarannya. Enggak, tapi balik lagi ke angka 5,61% yang kelihatannya pemerintah happy banget dengan angka itu. Gitu. Iya. Bahkan belum pernah dicapai sejak zaman Sri Mulyani jadi Menq katanya. Iya. Ada yang ngomong gitu, saya lupa tuh namanya siapa. Ya karena pada zaman Sri Mulyani jadi Menq nggak ada doping gila-gilaan. Nggak, maksud saya gini, ini sebetulnya buat rakyat. Nanti itu gimana gitu sih? Kalau saya sih enggak. Kalau saya sih ini angka 5,61% yang asalnya adalah doping dari pemerintah punya pengeluaran. Kalau menurut saya ini untuk menghibur Pak Presiden. Loh? Ya. Bukan buat rakyat. Loh, kita tahu kok rakyat setiap hari bilang, ya kita kok semakin kecil dengan uang sekian dapatnya kok semakin barang semakin sedikit. Tadi kan udah bilang minyak goreng aja bos dari 36.000 udah naik ke 40. Buat rakyat kecil tuh 25% naik, gila loh. Kenceng. Kalau saya bold, saya bilang ini untuk menghibur Bapak Presiden. Ini untuk Purbaya menghibur Bapak Presiden. Apa kepentingannya Purbaya menghibur Bapak Presiden? Supaya tidak dipecat lah. Supaya dia tetap jadi Menq. Ini bold saya bilang. Kan tanya aja semua ekonom. Ya ini gak masuk akal. Kalau doping bos, apa nanti bisa doping lagi kedua? Kalau pemerintah udah kehabisan. Aduh, tepar bos. Tepar, yakin. Please believe me, ya kan? Agus Gumiwang udah bilang. Sebentar lagi akan ada banjir PHK. Badai PHK, bukan banjir, badai PHK. Pada saat ke angka 5,61%, Agus ngomong. Hebat Agus. Kayak bapaknya lah dulu ya. Memang bold. Ini kan kalau kita balikin ke angka 5,61%, ya kan nggak masuk akal itu angka bisa bertahan. Ini kayak istilahnya begini, ya kan nih supaya Bapak Presiden happy, ya kan Menteri Keuangan bilang udah kita hajar aja itu MBG, ya kita impor itu apa tuh pick-up dari India. Ya, terus motor trail dari Cina kalau nggak salah atau dari mana juga gitu kan. Yang penting based on pengeluaran maka PDB kita naik. Jadi itu sebetulnya angka yang ya kalau kita nggak hati-hati bisa bunuh kita tuh. Bunuh diri. Kalau udah dibilang kalau badai PHK bos, persoalannya satu, badai ini berlalu atau tidak. Walaupun ada lagunya, badai pasti berlalu.
Cuman masalahnya pada saat badai itu berlalu kita udah mati. Itu yang saya ngeri. Kan ini tadi kalau kita balikin sama pertanyaan sebelumnya, ini sifatnya struktural. Dan lebih di atas itu sifatnya institusional, kelembagaan, birokrasi yang gemuk, birokrasi yang boros, ya kan, regulasi yang berubah. Nah, regulasi ini bos, semua orang takut loh dengan regulasi yang ada. Tiba-tiba terjadi yang namanya tax pajak windfall profit. Tiba-tiba royalti mau dinaikin. Tiba-tiba ya yang namanya mobil listrik mau dipajakin. Wah, nggak bebas lagi. Iya, siapa yang mau invest di negara yang setiap saat regulasinya bisa berubah? Nggak ada bos. Iya juga. Ngeri bos kalau lihat ke depan. Indonesia bakal dihindari. Malah di antara kita-kita nih, yang saya tahu ya, 9 naga itu keluar loh dari Indonesia. 9 naga? Keluar. Toliongto tuh. Ya, mungkin kayak ada istilah 9 naga akan digantikan dengan 9 anjing katanya. 9 tit bro, 9 tit. Si guru gembul tuh. Nah ngeri bos. Nah jangankan kita mengharapkan kapital investor masuk ke Indonesia, investor kita sendiri cabut ke negara-negara tetangga dan itu masuk akal. Karena regulasi yang berubah-ubah, lantas tiba-tiba maaf aja ya, dan antara mengeluarkan Patriot Bond sekian puluh triliun, ya dengan bunga 2%. Siapa yang mau beli? Kalau bukan quote unquote todong bond. Todong bond. Oke. Semua kan ada. Ini kan public news ya. Enggak, tapi kan gini, Prof banyak bicara tentang para profesional bisnis, orang-orang yang mengerti ekonomi. Terus daerah-daerah nih, provinsi, kabupaten kota, terhadap angka 5,61% itu sebetulnya apa yang harus mereka lakukan? Apakah itu juga sama nih kondisinya ya 5,61% mah Jakarta? Daerah lebih parah bos. Karena gitu. apa? Transfer ke daerah kan dipotong 58% yang katanya potongan itu untuk menopang MBG. Ini kan sakit jiwa ya. Masa sih? Ya, kenyataannya begitu. Malah lebih gila lagi peraturan baru. OJK lagi bikin peraturan yang mana bank-bank boleh, dan mungkin bukan boleh, istilahnya kali harus mengucurkan kredit ke MBG. Kan gila. Siapa yang bayar nanti ini? Lebih lagi kemarin Pak Presiden mengatakan bahwa bank-bank cuman boleh mengenakan suku bunga kredit paling banter 5% untuk rakyat. Dah, kolaps loh. Iya. Makanya pada kabur bos. Makanya dolar, rupiah tetap under pressure. Kan ini semua nih istilahnya bisnis climate hancur, membuat investor takut sehingga orang tetap membeli dolar untuk keluar dari currency base yang namanya rupiah. Ngeri loh outlook ke depan. Ini kapan nih Prof? Berakhirnya ini kapan nih? Nah, kapan berakhirnya? Satu, saya yakin Q2, Q3, Q4 bisa terjadi kontraksi. Bukan pertumbuhan positif, tapi bisa pertumbuhan negatif. Nah, kalau itu sampai terjadi, apakah kita gampang bangkit kan gitu? Ya. Nah, untuk bangkit diperlukan capital inflow. Yes. Ya kan ya? Correct. Nah, tapi kalau kapital tidak ada yang mau masuk karena ngeri dengan rezim ini, dengan pemerintah ini, apa jadinya bos? Iya. Kalau nggak punya duit, bagaimana mau investasi? Kan gitu. Untuk menciptakan lapangan kerja lagi, kan gitu. Ya kan? Ini bakal lama. Jadi nggak salah kalau rakyat bilang Indonesia itu gelap. Kabur aja dulu. Itu nggak salah. Saya sebagai ekonom ya memproyeksikan itu berdasarkan data, fakta dan logika, tidak asal ngomong. Ramalan saya terbukti semua kok tahun lalu. Indeks bakal jebol. Walaupun Purbaya bilang bakal to the moon. Ya, dolar bakal 17.000. Bakal Purbaya bilang wah ini saya bisa bikin 15.000. Ya kan saya nggak omon-omon.
Rating bakal downgrade malah dari Februari tahun lalu. Saya bilang rating bakal di downgrade walaupun baru akhir tahun lalu itu terjadi. Semua saya dengan logika saya berbicara dan itu terjadi. Dan sekarang saya ngeri apa yang saya katakan ini juga terjadi. Saya ngeri sebab apa? Saya pun jadi korban. Semua kita jadi korban kalau itu terjadi. Kalau sampai ekonomi crash, bos, dolar lari ke 25.000, bukan 22 lagi loh. Itu bukan sesuatu yang tidak mungkin. Ada contohnya, yaitu liranya Turki di tangan Erdogan. Ini kita sejajar loh sama Turki. Peer kita itu. Jadi saya nggak omon-omon. Ini warning ya kepada terutama kepada kepala negara, ya, kembali lagi jangan terbuai dengan angka 5,61% yang sebetulnya angka itu adalah hasil doping pengeluaran pemerintah lewat MBG. Prof itu tadi ngomongin inilah pegawai pemerintah yang di daerah itu nggak dibikinin training sekalian gimana caranya memanfaatkan efisiensi. Ya boleh kalau mau ikut juga boleh saya akan secara. Jadi boleh mereka boleh. Boleh siapa aja bahkan yang ikut sebelumnya sampai ada dari Pontianak, dari Manado, dari Makassar, Bandung, Jogja pada ikut training saya, ya kan? Baik yang terkait dengan usahanya sendiri, ya ada juga yang terkait dengan BPR. Ya benar, orang-orang BPR pengen paham gitu kan, bagaimana kan mereka harus ngasih kredit ya. Mereka harus tahu dong ya, nih yang saya kasih kredit warungnya nih, ya, oke bang enggak sih? Banyak ini berlaku untuk semua yang memang pengen tahu masalah ekonomi dan keuangan. 15, 16 Mei. 16, 17 Mei di Hotel Sofian. Di Hotel Sofian. Kalau biasa kan Prof scan yang ini nih, gitu. Scan yang itu. Ya bisa scan di sini. Ya. Prof dikit lagi. Ini kan sekarang ada gerakan yang katanya ingin menjatuhkan Prabowo supaya Gibran naik. Kalau saya sih nggak suka. Saya pengennya dua-duanya sampai selesai di ujung 2029. Menurut Prof, bisa menjatuhkan presiden nggak kondisi ekonomi seperti sekarang? Sangat besar kemungkinannya bahwa dengan harga-harga yang meledak akibat harga minyak, ya, apalagi nanti Juli mulai dengan El Nino. Jadi krisis minyak dan krisis pangan, bukan tidak mungkin hukum alam, ya kan? Ini bukan nggak perlu ada yang menggerakkan lah ya. Ketika Anda lapar dan Anda tidak tahu bagaimana apa yang dilakukan, pasti Anda marah, ya kan ya? Nah, kalau marah secara kolektif, ya kan, semua rakyat menuntut pemerintah, ya kan, untuk mengembalikan kayak dulu zaman Trikora dulu zaman Bung Karno kan waktu inflasi, turunkan harga beras, turunkan harga-harga gitu kan ya. Ini artinya apa? Ini memancing massa untuk turun ke jalan. Dan ini makanya saya bilang jangan anggap enteng, jangan anggap remeh kasus ini. Melihat outlook ke depan sampai akhir tahun, bukan tidak mungkin loh terjadi lagi krisis tahun 98. Saya nggak ngerti, tapi memang begitu angka 5,61% itu dimunculkan, saya belum ketemu sama orang yang percaya dengan angka itu. Gak ada. Selain memang government officer gitu. Iya, basically begini. Setahu saya, Pak Agus Gumiwang cuma salah satu menteri yang ngomong itu. Nah mungkin menteri-menteri lain juga sepaham dengan Pak Agus Gumiwang, cuman tidak ngomong. Ngerti dong? Ya ngerti. Saya yakin angka 5,61% ini untuk menghibur Pak Presiden. Ini niatnya Purbaya untuk menghibur Pak Presiden. Supaya dia tetap dapat kerjaan. Supaya dia tetap tidak dipecat dan tetap jadi Menteri Keuangan. Prof, apa skenario cadangan jika tekanan global berlangsung lebih lama dan lebih berat dari perkiraan? Yang saya khawatirkan satu, kalau tekanan global ini berlangsung terus, ya kan, karena kan kita tahu nih, mau damai ternyata perang lagi. Iya. Mau damai hantam-hantaman lagi. Lucu-lucu lah ya aku dengar. Oh iya kan, ininya juga syaratnya damai lucu-lucu, nggak masuk, nggak pernah match nih. Ya, dua ya match, kan, benar. yang satu mau begini, yang satu begitu, nggak akan pernah ketemu. Yang saya khawatirkan adalah cadangan BBM kita cukup apa enggak. Seandainya ini. Jadi bos, jangan anggap enteng bos. Nggak bisa gerak itu kalau. Ya, kalau kita mengacu kepada statement Bahlil ya, bahwa cadangan kita cukup 20 hari ya kan.
Itu pun mungkin harus didiskon karena kalau biasanya teman-teman bilang Bahlil biasanya kali 5. Artinya apa? Artinya 20 itu sebenarnya adalah 4 gitu kan. Ya ini joke between kita lah ya. Nah ini yang saya khawatir. Poinnya adalah ini yang saya khawatir jangan sampai tiba-tiba di tengah jalan ya kan cadangan minyak kita habis. Nah ini yang saya khawatir. Artinya apa? Kalau nggak punya minyak ekonomi kolaps bos. Itu satu. Yang kedua Pertamina. Ya ini bagaimana nasibnya nih? Pertamina kan yang namanya dana kompensasi dan dana subsidi itu kan baru dibayar akhir tahun oleh pemerintah. Ya kan ya? Nah, kalau sekarang dia harus tetap menanggung biaya yang begitu tingginya harga minyak di pasar spot $120. Apa sanggup Pertamina mendanai itu? Kalau nggak sanggup bagaimana caranya? Apa Pertamina bisa mengeluarkan surat utang? Siapa yang mau beli surat utangnya? Berarti negara dong yang harus mengeluarkan surat utang. Ya kan? Untuk nombokin Pertamina dulu. Ya kan ya? Nah kalau negara terus-terusan membeli surat utang, ya mengeluarkan surat utang, akibatnya apa? Yield obligasi akan naik. Ya, mungkin ke 8% ya yang 10 tahunnya. Dan ini menekan ekonomi bos. Nah pada saat di situ orang capital outflow. Cabut semua. Akibatnya apa? Dolar bisa terbang ke 22.000. Ini semua ada sirkuitnya. Ekonomi itu dipencet di sini, melendung di sini, bos. Dipencet di sini, melendung. Dia tuh kayak semacam a closed system. Ya, nggak bisa kita akal-akalin. Ini kan mau ngakal-ngakalin dengan BI printing money membeli SBI. Nanti disebutnya ini disterilisasi. Artinya uang yang udah dikeluarkan untuk membeli SBI gitu disedot lagi melalui SRBI. Surat Bank Indonesia. Kan aneh ini. Masuk kiri keluar kanan ya. Akal-akalan kayak gitu ya. Ini semuanya gak masuk akal gitu loh ya. Nah kemarin rencananya mau mengeluarkan 120 triliun dengan gaya kayak gitu lagi. Ini semua hidup di atas utang. Dan utang kita sekarang bos, ini udah 9.980 triliun. Ya jumlahnya. Nah pembayaran utang itu udah hampir 600 triliun bunganya doang. Ya ini berapa persen loh dari penerimaan pajak. Ya, nah saya yakin ini kalau di atas 20% dari penerimaan pajak, rating agency semacam Moody's, Fitch, dan S&P akan mendowngrade rating kita dari investment grade menjadi tidak investment grade. Kembali lagi, apa yang terjadi? Dolar terbang karena risiko premiumnya naik. Jadi ini jangan anggap mudah. Saya bilang balik lagi lah ke basic premis saya bahwa 5,61% itu yang Purbaya banggakan itu angka untuk menghibur Pak Presiden. Tidak lebih dari itu. Tidak lebih dari itu. Supaya dia tetap menjadi Menq. Saya semua kan lihat di medsos orang 5,61%, rasanya hidup gue susah. Ya hampir semuanya mengatakan itu. Itu fakta di lapangan loh. Ya. Ya kan, aneh gitu. Ini. Apa lagi pertanyaan? Enggak, ini dia bingung aja terus. Kalau nabung udah nggak bisa, pinjol juga udah nggak dikasih. Terus kita mesti apa? Mesti tukar KTP biar dapat MBG, bukan dapat MBG kali ya. Tukar KTP supaya dapat bansos gitu. Jadi ini pertanyaan orang bingung nih. Gue mesti gimana dong nih? Sekarang masalahnya begini, bansos kan perlu duit pemerintah. Iya. Pemerintah punya duit apa enggak? Nggak punya. Nah, Pajaknya kurang. Nah, apa mesti cetak duit lagi? Ke inflasi. Ya dolar terbang. Nggak bisa akal-akalan bos. Ya kita bisa aja bilang, gue tukar KTP lah ya, anggap aja susah ya kan. Tapi tetap aja nggak bisa ya. Itu nggak bisa, it is not affordable buat government. Dan saya khawatir, maaf aja ya, MBG pun tidak bisa lagi didanain nanti semester kedua. Saya kok sampai hari ini yakin someday Presiden pasti akan menghentikan MBG. Iya. Salah satu buktinya ya dia udah tutup 1.700-an kan tuh. Tapi memang secara politis Prof, dia harus mendapatkan tekanan yang gede banget untuk membuat dia memutuskan
MBG kita hentikan. Tekanannya harus dari mana menurut Prof sampai akhirnya presiden oke lah gue berhentiin BMBG-nya. Tekanannya itu nanti berasa kembali lagi di perut rakyat, Bos. Oke. Ya, kalau perut rakyat mengalami ini masalahnya uang yang daya beli yang terus menurun sehingga setiap perak yang dikeluarkan dapat barang yang lebih kecil sampai akhirnya perutnya nggak cukup, ya kan ya. Bener loh, ini hukum ekonomi, ini hukum alam gitu loh ya, bukan hukum politisi, ya kan? Kalau hukum alam itu hukum Tuhan, Bos, jangan pernah dilawan, ya kan? Invisible hand sebutnya dalam ekonomi. Ya ini bakal terjadi. 98 itu bukan saya ngomong kosong, potensi itu terjadi sangat besar. Ya, tinggal satu, yang presiden harus hati-hati. Begitu muncul tokoh yang vokal, kayak dulu Amin Rais misalnya, ya kan, Gus Dur, nah MHI Nur Najib, ya kan ya. Pada saat itu dan pada saat ini, kalau ada figur-figur yang vokal seperti itu, waduh bahaya, Bos. Mahasiswa bisa langsung nyeruduk ke lapangan itu karena dianggap ada pemimpin di lapangan. Buruh tani mahasiswa rakyat miskin. Iya, ini kita ngobrol pakai logika loh, bukan tujuan kita mau menjatuhkan presiden ya. Iya. Ini kita ngomong berdasarkan logika, mekanismenya itu seperti itu. Ada aja satu, sekarang kita udah lihat lah, ada beberapa figur yang berani kan ya, misalnya Ferry Amsari, ya kan. Siapa Islah Barawi ya kan. Henry Satrio nggak sebut Henry Satrio ya kan. Nanti Mahfud MD gitu kan ya. Ini bisa Ferry Latuhin ya. Nah begitu kalau tokoh-tokoh seperti ini melihat masa udah gelisah, apalagi ada mahasiswa yang udah berani turun ke jalan, bukan tidak mungkin loh ya tokoh-tokoh ini muncul, mungkin juga termasuk Anies ya kan, JK, Ahok ya kan, Jokowi masuk. Udah pensiun ya. Nah bukan tidak mungkin skenario ini terjadi, Bos. Ya ini kan kita ngomong bukan masalah jatuh menjatuhkan. Kita ngomong skenario yang bisa terjadi akibat ekonomi kita crash. Oke. Jadi menurut saya itu Presiden perlu didengarkan dan perlu digarisbawahi beberapa poin dari Prof. Ferry Latuhin. Prof, terakhir nih saya mau tanya apakah Prof punya pelatihan itu boleh dihadiri oleh PNS atau ASN dari provinsi atau dari kabupaten kota? Mana aja mau direktur BUMN juga bisa, udah banyak yang ikut kok. Karena maksud gua kalau buat Kepala Dinas Keuangan Kabupaten Maja gitu misalnya, itu apa pentingnya? Ya bisa, Ntar enggak, maksud gue lo ajarin apa itu ASN itu? Iya, nanti bagaimana bisa membaca laporan-laporan yang masuk ke dia, termasuk pengeluarannya, supaya dia nggak salah alokasi, ya kan? Nanti diajarin semuanya secara praktis, nggak ada teori-teorian. Makanya para peserta harus bawa laptop. Karena saya tidak ngecap teori ini, teori enggak, semua praktis ya dengan data-data yang real. Dikit ya, ini mohon maaf ya, nggak apa-apa ya, dikit aja. Kenapa Pak Purbaya senang banget kemarin dapat 11 triliun cash tuh? Katanya ini untuk menambal beban devisa katanya. Kenapa 11 triliun aja happy banget kan? Nah, itu kan katanya kan kita punya ribuan triliun. Iya, kan itu udah bukti ya bahwa dengan uang recehan aja 11 triliun dia happy gitu kan. Betapa parahnya ya fiskal gap kita artinya kan ya, gitu ya. Padahal kan itu kalau dibandingin APBN kita kan itu upil ya. Ya itu udah bukti gitu loh ya bahwa ini kedodoran abis APBN kita. Oke. Terima kasih ya Prof. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah saat pertama saya mengikuti kursus macam ini mengenai analisa pasar saham. Dan apa yang saya dapatkan adalah sesuatu yang menarik, terutama untuk saya orang yang non keuangan. Metodenya sangat applicable, sangat menarik, mudah diaplikasikan ke kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan pasar modal. Kebetulan saya pernah pelajari, tapi secara praktikal di sini lebih praktikal, bisa diaplikasikan langsung. Beberapa teori yang saya pelajari juga ada sanggahan atau misalnya masukan lah ya lebih tepatnya untuk saya pribadi,
dengan ya practical dan applicable banget sih. Ini pertama kalinya saya belajar tentang evaluasi perusahaan. Semuanya baru buat saya dan ketika belajar di sini cukup bisa dipahami dan mudah diterapkan. Dengan mengikuti kelas ini saya menambah wawasan dan skill saya di bidang finance, terutama di valuasi. Kelas Prof Ferry ini jelas insight baru yang nggak didapat di luar sana. Minimal kalau untuk pemain atau yang suka trading saham, fundamental yang paling utama menentukan nilai saham over value, under value itu kita dapat sekali, dan cara menjelaskannya sangat praktikal, mudah dimengerti, dan benar-benar bisa diimplementasikan di apa gitu ya. Alhamdulillah setelah mengikuti kelas business valuation ini menambah pengetahuan saya terkait bagaimana menilai perusahaan, dan tentunya tidak hanya perusahaan di mana tempat saya bekerja gitu ya, karena bidang saya terkait dengan finance gitu, tapi juga untuk mengevaluasi perusahaan-perusahaan besar gitu yang listing di market, dan ini sangat bermanfaat sekali. Membahas masalah ekonomi kita hari ini dan outlook ke depan. Kondisi ekonomi kita hari ini dan mungkin 5 tahun ke depan sudah tidak sama lagi dengan masa silam kita yang bisa 5% pertumbuhan. Dan untuk itu Anda harus paham bagaimana bila Anda berbisnis mengatur cash flow Anda. Ya, mengatur balance sheet Anda, mengatur income statement, laporan rugi laba Anda, terutama di atasnya adalah cost of goods sold ya. Nah, kebetulan saya memberikan workshop atau training pada tanggal 16-17 Mei yang akan datang atau minggu depan, Sabtu dan 2 minggu, selama 2 hari penuh dari jam 8.30 pagi sampai jam 17.00 sore ya di Hotel Sofian Cut Mutia. Peserta harus bawa laptop. Kita bekerja dengan Excel dan real data. Kita juga bahas masalah apa sih konsekuensinya kalau ekonomi kita ini nyungsep, dan Anda sebagai pelaku usaha misalnya ya, atau apapun Anda ya yang ingin berinvestasi misalnya, apa yang Anda harus di pasar modal misalnya, apa yang harus Anda lakukan, nanti kita diskusikan dan kita bahas dalam workshop saya. Nah, untuk teman-teman yang statusnya ASN di daerah-daerah ya, terutama terkait dengan masalah pengeluaran dan pendapatan daerah, dan khusus untuk teman-teman ASN, Anda harus ya perlu mengikuti training saya untuk memahami apakah Anda pandai mengurus keluar masuknya uang atau tidak. Nanti kita bahas semua dalam workshop secara praktis dan termasuk problem-problem yang Anda hadapi sehari-hari di lapangan. Kita ketemu tanggal 16-17 Mei di Hotel Sofian ya, dalam workshop yang saya berikan ya, yang sangat eksklusif, tidak ada Anda dapatkan di kampus-kampus, mau S1, S2, S3 tidak ada diajarkan. Ini base didasarkan pengalaman praktis saya sebagai orang pasar modal, sebagai orang bank ya, yang ilmu yang saya berikan adalah ilmu pengalaman saya. Nah, saya harap Anda hadir tanggal 16-17 Mei di Hotel Sofian, dan di sana Anda bisa keluarkan segala problem yang ada di kepala Anda. Dan bagi yang tertarik dengan workshop ini, silakan klik link di sebelah sini.